Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah lanjutan elektronika dasar yang kemarin kita sudah bahas blok dari rangkaian penyiaran atau rectifier. Ini sudah kita pelajari. Sekarang kalau di kerangka besarnya kita ngomong masalah power supply seperti yang digambarkan kemarin, nanti ada blok selanjutnya adalah blok filter. Nah, dari rectifier ini kita sudah dapatkan gelombang, misalkan kalau yang full wave kan sudah didapat gini. Kita dapat gelombang seperti ini. Nah, ini di full wave kita dapat gelombang seperti ini. Nah, ini output dari rectifier. Nah, di sini masih ada yang namanya ripple tegangan. Ripple itu di sini. Nah, ada transisi yang ketika masih ada turun ini, daerah ini. Nah, ini dibuat sebisa mungkin dia nanti akan posisinya lurus. Nah, ini nanti biar jadi DC. Maksudnya seperti itu. Nah, berarti agar menjadi mendekati lurus atau DC murni, berarti ripple-nya harus difilter. Ripple tegangan harus difilter. Nah, rangkaian filter yang paling sederhana untuk power supply bisa kita pakai rangkaian filter yang pertama choke input filter, sama satunya kapasitor input filter. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk memfilter ripple tegangan. Yang pertama choke input filter. Ini at one time the choke input filter was widely used to filter the output of a rectifier. Nah, filter outputnya dari rectifier tadi. Although not used much anymore because its cost, bulk, and weight, this type of filter has instructional value help make it easier to understand filter. Nah, biasanya di choke input filter, choke itu apa? Choke itu induktor. Berarti kita filter pakai induktor. The AC source produce current in the inductor, capacitor, and resistor. Rangkaian RLC di AC. The AC current in each component depend on the inductive reactance, capacitive reactance, and the resistance. The inductor has a reactance given K. Jadi zaman kalau di rangkaian basicnya harus paham masalah rangkaian RLC. Ini gue Visidas juga sih. Visidas sudah di rangkaian RLC, misalkan ada inilah, ada induktor, ada kapasitor, ada resistor. Nah, gini, maka induktor atau resistor ya, RLC. Di sini dia punya yang namanya reaktansi induktif XL. Di sini ada reaktansi kapasitif, dan ini punya ya resistan tetap. Disitu nanti ada diagram fasornya juga, yaitu bagaimana diagram fasornya ini balik ya, apa dari RLC. C itu voltage-nya lebih dulu, berarti balik ini L itu. Nah, ini L, ini C, di sini R itu fasenya. Diagram fase kan seperti ini. Nah, nanti masing-masing
kombinasi dari ini menghasilkan yang namanya impedansi rangkaian. Nah, yang perlu dipahami ini dulu, XL itu nilainya adalah omega dikali L. Omega sendiri 2pi dikali frekuensi. Kalau XC berarti kan 1 per omega C dikali omega C, ini ya 2pi ya. So. Nah, itu yang perlu diingat-ingat dulu di rangkaian RLC. Terus sifatnya berarti ketika ada tegangan di ujung-ujung induktor yang terjadi seperti sudah dibahas di bab induktor sama kapasitor bab sebelumnya, itu sudah ada loh rangkaian RL dan rangkaian RC, kapan dia terjadi pemuatan sama pengosongan muatan. Kalau di induktor berarti nanti dia tegangannya muncul dulu, kemudian arusnya akan berubah pelan-pelan karena dia ada induksi elektromagnet yang menghambat perubahan arus listriknya. Terus ini rangkaiannya untuk jok input filter ini, berarti dia di depan ini ada V input, di sini ada L, ini C, kemudian di sini ada loadnya, bebannya. Nah, ini B AC equivalent fluid, jok input filternya seperti ini. Oke. Nah, di sini biasanya untuk penggunaan rangkaiannya C ini XC nya dibuat sekecil mungkin sehingga XL itu jauh lebih besar daripada XC. Maka kalau kita buat ini seperti rangkaian seri biasa toh, berarti di sini V out nya nilainya adalah XC dibagi XL per XC, karena XC nya jauh lebih kecil bisa mendekati per XL saja dikali V input ini. For instance, if XL 10 kilo ohm, XC nya 100 ohm, V inputnya 15, AC output voltage sama ini 100 per 10.000 ya. Filtering the output of rectifier. Sekarang bagaimana dia bisa filter? Ini tadi rangkaian rectifier, berarti sampean ingat rangkaian rectifier ini kan ada dioda yang satu saja untuk setengah gelombang, dua dengan dua dioda dengan transformator center tap bisa menghasilkan full wave. Kalau yang pakai transformator bukan center tap harus pakai bridge 4 dioda. Nah, itu outputnya adalah output dari rectifier ini. Kemudian kita masuk ke rangkaian filter ini, jok input filter. Nah, hasilnya seperti ini. DC voltage nya nilainya adalah DC voltage untuk full wave, sama ingat majian full wave kemarin, DC voltage untuk full wave hasilnya tadi ini seharusnya ini agak di bawahnya sini ya. Nah, ini DC voltage nya untuk full wave itu ya 2 per pi dari V peak nya, atau ini 0,6 berapa dikali V peak nya, itu DC voltage nya. Nah, ini 0,636 dari V peak nya, itu hasil filtering output dengan jok input filter. Di small AC load, nah, ini disebut ripple. Yang tadi ripple with an oscillator we can measure peak to peak value. Bisa nanti kita coba untuk disimulasikan nanti. Sekarang kapasitor input filter, namanya kapasitor input filter, berarti dia pakai basisnya adalah kapasitansi. Nah, ini rangkaiannya berarti ini adalah apa nih, diodane, kemudian outputnya difilter pakai ini ya. Nah, sekarang efek load resistor, sekarang kita pakai yang langsung full wave filtering saja biar. Nah, kalau full wave filtering nanti dia kan gini. Nah, gelombangnya tadi dari rectifier sebelum difilteran begini, kemudian setelah difilter pakai kapasitor ini dengan air loadnya ini, maka dia nanti akan, nah, gelombangnya kenapa dia sebelum sampai turun, maka ada mekanisme pelepasan muatan daripada kapasitor sehingga dia nanti bantu naik lagi. Sebelum mau turun ke sini dia dilecut sama kapasitor lagi.
ada efek discharging dari kapasitor. Nah, ini untuk menentukan ripple formulanya. Yang namanya ripple itu yang ini masih belum stabil ya, kita coba di simulasi ya. Nah, kemarin kita sudah simulasi kan yang seperti ini saja ya. Nah, kita sudah simulasi seperti ini. Nah, kita coba kita ulangi kemarin yang full wave ini ya, kita simulasikan untuk full wave nya. Nah, hasilnya full wave seperti ini, full wave nya ya, full wave nya berarti kan dia set balik ini ya. Nah, full wave nya seperti ini yang kuning ya. Terus kita mau sekarang filter. Kalau mau filter pakai kapasitor ini, misalkan pakai 100 nano, kita coba tambahkan aja di sini. Nanti yang terjadi gelombangnya pasti berubah. Nah, gelombangnya jadi gini. Nah, seharusnya tadi kan munggah gini toh, set gini toh. Nah, tapi dia sebelum turun dia sudah naik lagi. Nah, ini yang namanya ripple. Kalau kita perbesar, ini ripple. Nah, ini ripple gelombang. Ripple gelombangnya bisa kita hitung. Kalau satu kotak ini berapa ini? Satu kotak itu di yang kuning adalah 2 milivolt. 2 milivolt di satu kotak kuning 2 volt ini ya, satunya ini 2 volt, satu kotak 2 volt, berarti kita dekatkan ini 1 2 3 4 ya, 4 ya, jadi 8, padahal V peak nya adalah 10, berarti dia di 0,6 berapa gitu kan tadi. Terus ini dibesar lagi sekarang. Kodanya. Nah, jadi ini satu kotak 0,5. Kalau ini satu kotak 0,5, di sini sekitar 0,01, 0,1, 0,7. Nah, ripple-nya sekitar itu. Saya kita hitung gini. Nah, jelas. Sekitar 0,7 ripple-nya. Nah, itu namanya ripple. Jadi awalnya dia tadi sebelum ada ini dicambungkan dengan kapasitor filternya ini, dia akan modelnya seperti ini. Nah, tapi setelah disambungkan dengan kapasitor, dia jadi set. Nah, guys, ya, nah itu masih ada ripple-nya. Yang namanya ripple nanti bisa dihitung pakai formula ini, V ripple I per F dikali C. F itu ripple frekuensinya, ripple frekuensi ripple berapa, terus seper I nya adalah arus dari loadnya, load arusnya, arus bebannya, terus C nya adalah kapasitansinya. Golei V ripple, golei F ripple frekuensi. Nah, sama ingat-ingat tabel yang ini. Ketika full wave sini di atas dioda. Nah, ini ripple frekuensi. Kalau frekuensi asalnya adalah 60 Hz, berarti kalau kita pakai full wave nanti frekuensi ripple-nya di 122 kali V input. Yes, ya. Kalau pakai half wave tetap bridge juga sama, karena bridge prinsipnya juga dia hasilnya adalah full wave. Saiki ya kapasitor tadi itu, terus kita cek juga di saya ya. Contohnya, for instance, if the DC load current 10 mA and the capacitance the ripple with a bridge rectifier, tinggal masukkan aja I nya 10 mA 120 Hz, ini mikrofarad dijadikan mikrofarad. Beres. Nanti ada istilah yang namanya apa tadi, tegangan peak to peak. Nah, peak to peak itu adalah puncak-puncaknya. Ini contohnya
What is the DC load voltage and ripple in figure 14 ya. Berarti kita tentukan dulu yang di sini V2 nya. Logikanya gini, kita cek. Nah, kenapa ya? Kalau modeling ngono berarti guys. Nah, kita tentukan dulu V2 nya. Di sini kata kuncinya kita tentukan apa? V peak dari input untuk apa? Untuk diodanya nanti ya. Untuk diodanya nanti ini dia full wave apa half wave yang ini. Berarti kalau satu dioda dia nanti adalah half wave ya. Ini frekuensinya asalnya 60 Hz, V inputnya berarti kalau half wave nanti frekuensi ripple nya dia juga sama dengan V inputnya, frekuensi inputnya 60 Hz juga. Di half wave. Sekarang kita tentukan ini, untuk menentukan V puncaknya kita tentukan V2 nya dulu. V2 nya kalau ini VRMS toh, berarti ya kita 1/5 dikali 120, 24 volt. 24 volt ini sifatnya dia masih RMS. Nah, berarti kita tentukan V peak nya tinggal VRMS per 0,707. RMS ini mau 24 dibagi kilo hitung 24 dibagi 0,707. Nah, 33,9 dibagi lagi 34 saja. V34 volt ini peaknya, peak yang masuk sini 34 volt. Setelah masuk sini 34 volt berarti nanti dia akan keluar berupa half wave itu ya. Nah, kita set half wave nya. Sekarang kita tinggal tentukan ini, karena dia V peak nya sudah ketemu 34, assuming an ideal dioda and small ripple, berarti diasumsikan diodanya ideal, karena di situ diminta dioda ideal. Kalau dioda tidak ideal berarti kan zaman harus perhatikan lagi ada kepotong 0,7 di sini karena ada barrier potensial diodanya. The DC load voltage, berarti DC load voltage nya sama dengan ini. Kalau nanti ada diodanya berarti dikurangi 0,7 berarti 33,3. Sedangkan I load nya berarti VL dibagi RL kan ini 6,8. Ini tentu sudah ketemu apa nih IL nya. Kalau sudah ketemu IL nya dari sini kan langkahnya gimana? Kalau sudah ketemu VP kita tentukan V load nya. Berarti setelah ketemu V load kita tentukan I load nya. Nah, V load nya kalau diodanya di sana dibu tadi ideal, kalau tidak ideal berarti kan ada 34 dikurangi 0,7 berarti 33,3 volt sekitar ini ya. Nah, VL nya, V load nya berarti I load nya nanti VL dibagi R load. VL itu 33,3 dibagi R load nya 5 kilo ohm ya, 5 kilo ohm berarti 5000, 5 kali 10 pangkat min 3 10 pangkat 3. Nah, ini ketemu berapa? Kalau di situ sekitar katakan 65 mA gitu aja ya. Katakan 65 mA ini adalah I load nya. Kalau sudah ketemu I load nya berarti kita mencari V ripple nya. V ripple nya tadi kan I per frekuensi ripple dikali C. Nah, I nya adalah I load ini masuk ke sini I load nya. Nah, I load ketemu 65 mA per frekuensinya. Berarti kalau half wave tetap 60, kapasitornya 100 mikro, berarti 100 mikro 10 pangkat min 100 dikali 10 pangkat min mikro 6, berarti hilang ada min 4
coret karo iki arek -1 gitu. Nah berarti -1 kali hilang, berarti kali 6 5/6. 6 5/6 itu bro, 6 5/6 10 lebih. Nah 6 5/6 dicek tuh gini deh, 60 Hz 100 mikrofarad. Nah 8 sekitar 1,1 VPP. V peak to peaknya, V peak to peaknya adalah peak to peak voltage nya kita. Peak to peak voltage nya adalah sekitar ini. The ripple also lower the ripple nya adalah ini, sekitar frekuensi ripple nya adalah 33 volt dan itu 34. Kalau ini tadi berarti sekitar berapa, hitung 65/6 yo 65 toh biro, berarti 6,5, berarti ini 6,5/6 6,5/6 berarti mendekati ya nilai 1,1 benar, 1,1 V ripple nya 1,1 dari V peak to peak, dari V peak to peak. Res musim ini contohnya juga mirip-mirip saja, silahkan bisa dicoba. Tinggal yang penting adalah half wave, full wave atau bridge. Sama tentukan di tabel itu ada frekuensinya, ada VDC nya bagaimana menentukannya, V load nya. Figur 16 ini ya. Nah ini sekarang coba iki tugasnya. Tugas yang pertama, lab example bridge rectifier. Iki dihitung berapa, dibuktikan. Lab example, calculate the theoretical load voltage and ripple and compare to the measure value. Berarti karena sampai belum bisa simulasinya ya pakai hitungan mana saja, tentukan load voltage and ripple nya, tentukan load voltage and ripple nya dari rangkaian ini itu, berarti tak crop. Nah lagi sudah di crop ya, tentukan load voltage. Nah gitu kasih toh tugasnya ini. Nah tentukan load voltage nya dan ripple I dan ripple nya. I kan dia pakai dioda apa, bridge. Nah ini perhatikan dia pakai bridge dioda. Ini kapasitansinya, ini air load nya. Ini untuk rangkaian filter dasar pakai induktor atau choke atau kapasitor. Nanti kita lanjutkan ke dioda Zener. Sementara untuk sesi ini saya akhiri dulu.